Pernah kepikiran gak sih, sebuah aturan kuno yang ngomongin soal patung, ternyata bisa nyambung banget sama kebiasaan kita megang smartphone tiap hari. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas satu perintah lawas ini, dan kita bakal kaget betapa relevannya ini buat kita sekarang. Oke, ini dia nih ayatnya. Kedengarannya spesifik banget ya. Jangan bikin patung. Titik. Tapi kalau kita gali lebih dalam, maknanya itu jauh lebih luas dari sekedar ukiran kayu atau batu. Sekilas ini kayak cuma pengulangan dari perintah yang pertama kan? Tapi tunggu dulu. Di sini ada perbedaan yang penting banget. Ini bukan pengulangan, tapi sebuah penekanan yang mengubah total cara kita melihat ibadah. Yuk, kita lihat bedanya. Jadi gini bedanya. Perintah pertama itu soal siapa? Siapa yang kita sembah? Ya satu Tuhan yang benar. Nah, perintah kedua ini ngomongin soal bagaimana kita menyembah Dia. Ini larangan keras untuk nggak merendahkan Tuhan yang tak terbatas jadi sebatas benda fisik yang bisa kita bikin sendiri. Kenapa ini krusial banget? Karena gini, mencoba memasukkan Tuhan yang nggak terbatas ke dalam sebuah patung buatan manusia itu, ya mustahil. Sama aja kayak kita coba menampung seluruh samudera cuma pakai satu cangkir kecil. Upayanya itu sendiri udah keliru dan salah besar dalam menggambarkan keagungannya. Tapi pertanyaannya jadi gini, kenapa ya kita sebagai manusia kok punya banget kecenderungan buat bikin berhala? Jawabannya, ternyata itu ada di dalam psikologi kita sendiri. Kalau kita perhatiin, tiga hal ini manusiawi banget kan? Kita pengen sesuatu yang bisa kita kontrol, kita suka ritual yang simple, dan kita lebih nyaman sama hal-hal yang kelihatan. Ujung-ujungnya, ini soal milih kemudahan dan kenyamanan daripada iman sejati yang benar-benar bisa mengubah hidup kita dari dalam. Nah, ayat ini tuh kayak nangkep masalahnya pas di intinya. Penyembahan berhala itu pada dasarnya adalah tindakan menukar. Menukar kemuliaan Tuhan yang abadi dengan gambar-gambar buatan kita yang fana. Ini tuh penurunan nilai yang drastis banget. Sekarang, yuk kita lihat gimana teori ini jadi sebuah kenyataan yang pahit di salah satu kisah paling tragis dalam sejarah. Coba deh bayangin situasinya. Mereka ini baru aja lihat keajaiban yang luar biasa loh, tapi cuma karena pemimpin mereka nggak kelihatan sebentar, kesabaran mereka langsung habis. Rasa takut dan nggak pasti mulai merayap masuk. Terus, apa yang mereka lakukan pas lagi takut dan ragu? Ya, mereka kembali ke insting paling dasar. Bikin sesuatu yang bisa mereka lihat dan mereka kontrol. Sebuah patung emas yang kelihatan nyata, rasanya jauh lebih aman daripada Tuhan yang tak terlihat. Dan hanya dengan satu kalimat ini, mereka secara resmi mengganti Tuhan yang hidup dengan patung mati. Ini bukti nyata betapa cepatnya hati manusia bisa berbalik arah kalau sudah dikuasai rasa takut. Oke. Mungkin kita mikir, ya tapi kan saya nggak nyembah patung emas. Terus apa artinya ini semua buat kita di abad ke-21? Apa perintah ini udah basi? Jawabannya, sama sekali enggak. Berhala-berhala itu nggak pernah hilang loh. Mereka cuma berevolusi, ganti model. Bentuknya bukan lagi patung, tapi bisa jadi uang, kekuasaan, teknologi, popularitas, bahkan kesenangan. Semua ambisi modern yang tanpa sadar bisa mendominasi hidup kita. Nah, ini dia, definisi modern dari penyembahan berhala. Ini bukan lagi soal kita sujud ke patung. Ini tentang apa yang jadi pusat hidup kita. Apapun itu, yang menguasai hati dan pikiran kita selain Sang Pencipta, itulah berhala modern kita. Hudson Taylor merangkumnya dengan pas banget. Nggak ada area abu-abu. Dalam kehidupan iman, loyalitas kita tuh nggak bisa dibagi-bagi. Tuhan nggak mau berbagi tahta di hati kita dengan berhala yang lain. Jadi, pada akhirnya, perintah kuno ini membawa kita ke sebuah perenungan yang sangat personal. Sebuah panggilan untuk ngaca, untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Jauh melampaui semua ritual agama. Pertanyaannya adalah, apa atau siapa yang sebetulnya lagi duduk di tahta hati saya? Apa sih yang paling saya pikirkan, paling saya dambakan, dan paling saya takuti kalau sampai hilang? Jadi, ini semua bukan tentang aturan yang mengekang ya. Justru sebaliknya, ini tentang pemulihan. Saat kita menempatkan Tuhan di pusatnya, kita justru dibebaskan dari belenggu-belenggu berhala modern yang selama ini mengendalikan kita. Kita tutup pembahasan kita dengan kutipan yang dalam banget dari John Calvin, hati manusia adalah pabrik berhala. Ini pengingat buat kita bahwa secara alami, hati kita itu akan selalu mencari sesuatu untuk disembah. Makanya, kita harus terus waspada. Jadi pertanyaannya untuk kita renungkan, kira-kira apa ya yang lagi diproduksi oleh pabrik di dalam hati Anda hari ini?